Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayanata Abdi Wicaksana dengan NIM 20104111155. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas E. Di sini pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mengenai perjalanan manusia atau perjalanan hidup manusia. Bagaimana sih perjalanan hidup manusia dalam dari alam ruh hingga akhir? Yang kita pahami secara umum ialah ada empat perjalanan. Yang pertama kita sebut dengan alam arwah atau alam ruh. Ruh itu bentuknya tunggal dan bentuk jamaknya yaitu arwah. Kemudian alam dunia, yang kedua alam dunia, alam barzah, dan juga alam akhirat. Nah, ini sebenarnya perjalanan hidup manusia. Manusia pertamanya ada di alam arwah atau ruh. Kenapa disebut arwah? Karena sebenarnya ruh manusia sudah ada. Lalu ruh-ruh manusia itu berkumpul jadi satu di satu alam yang disebut yaitu alam arwah. Sebelum manusia itu ada, ruhnya itu memang sudah ada. Nah, ada satu yang menarik di surat Al-A'raf, yaitu manusia pada hakikatnya yaitu beriman kepada Allah, bertauhid, bertuhan, dan beragama. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu alam dunia. Alam dunia ini alam yang serba fana. Fana itu rusak sesaat. Nah, di alam dunia inilah yang penting. Begitu lahir bayi fitrah, nah kefitrahannya keagamaan itu akan terus dilakukan atau tidak tergantung. Maka keimanan yang telah hadir tadi tergantung pada kedua orang tuanya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah alam barzah. Barzah yaitu dinding. Jadi ada alam yang berdampingan dengan alam kita. Alam barzah adalah alam penantian sampai trompet sangkakala malaikat Israfil ditiupkan. Begitu penantian dibangkitkan untuk menuju kepada mahsyar, dihitung dan alam akhirat. Nah, di akhirat itu alam akhir dalam perjalanan dan alam ini alam keabadian. Nah, perjalanan manusia itu melalui 4 tahap alam. Yang pertama, kita di alam arwah atau alam pertemuan ruh dan jasad. Yang kemudian, kita memasuki alam dunia yang isi dari dunia itu fana atau rusak. Lalu setelah melewati alam dunia, kita akan bertemu dengan alam barzah. Dan yang terakhir adalah alam dunia akhirat. Nah, mengenai perjalanan hidup manusia itu di dunia ini, intinya manusia makhluk yang mulia dari makhluk-makhluk yang lain. Karena manusia ini mempunyai perjalanan hidup di dunia ini yang mempunyai pilihan antara kanan dan kiri, ataupun suka atau tidak suka. Nah, lalu bagaimana orientasi hidup pada manusia? Allah itu mempunyai tujuan kamu hidup dengan tujuan yang baik. Tetapi karena nafsu manusia di dunia, karena itu kemudian dia punya orientasi yang kadang melenceng dari tujuan utamanya. Nah, orientasi hidupnya adalah di dunia sesungguhnya bekerja keras untuk akhirat. Maka ketika kita hidup di dunia ini, kita itu bertakwa kepada Allah. Maka insya Allah kita akan selamat di akhirat nanti. Intinya, hidup di dunia ini adalah mengimbangi. Maksudnya adalah tidak terlalu ekstrim ke akhirat dan juga tidak terlalu ekstrim ke dunia. Kuncinya, apa yang kita tanam sekarang di dunia, maka tumbuhnya nanti di akhirat. Maka sebaik-baiknya bekal kita untuk di akhirat, yaitu kita harus bertakwa kepada Allah.
Nah, selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi penciptaan manusia itu bagaimana? Di antara banyak fungsi manusia di dalam hidup ini, ada dua inti tugas manusia, yaitu yang pertama, manusia diciptakan untuk hamba Allah. Dan yang kedua adalah khalifatullah, atau sebagai khalifah pemimpin atau pengganti Allah. Nah, dua inilah yang melekat pada diri dan amanah manusia. Nah, itulah Islam. Apapun yang kita lakukan dengan niat beriman, pasti itu akan bernilai ibadah dan tak lupa mendapatkan pahala. Nah, selanjutnya tips untuk hidup sukses, kita hidup sukses berdasarkan Al-Quran. Tipsnya adalah ikutilah Al-Quran. Untuk bisa mengikuti Al-Quran, yaitu kita harus membacalah Al-Quran. Bukan hanya membaca, tetapi juga memahaminya. Dengan memahaminya, nah itulah tadi mengenai bagaimana perjalanan manusia. Baik, cukup sampai di sini untuk materi yang saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.